Hai guys. Jadi di video ini saya dan Adel akan kasih sedikit informasi tentang perbedaan biaya hidup di Amerika dan di Australia berdasarkan Tongdo punya pengalaman. Dan di video ini poin-poin yang akan kita bahas tuh ada rent, grocery, transport, entertainment, dan school stuff. Oke guys, jadi seperti yang kalian tahu, saya di Australia tinggal di kota yang namanya Sydney. Jadi Sydney itu sangat identik sekali dengan objek wisatanya Sydney Opera House. Pasti kamu semua tahu. Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak turis-turis sekali yang datang ke Sydney ataupun ke Australia untuk visit Sydney Opera House. Selain sebagai objek wisata, Sydney itu juga salah satu kota terbesar yang ada di Australia dan menjadi pusat bisnis dan perekonomian Australia. Jadi ini alasan kenapa biaya hidup di Sydney itu sangat mahal. The reason why I'm telling you guys all this, so you don't get too shocked when I tell you guys how much I've spent living in this city. Saya membahas itu uang sewa rumah atau uang akomodasi di Sydney. Jadi tipe kamar yang sekarang saya tinggal itu namanya tipe studio. Jadi perbedaan studio dengan apartemen-apartemen pada umumnya itu antara tempat istirahat atau antara kamar tidur sama dapur itu tuh tidak ada sekatannya. Jadi di studio tuh sudah ada dapur, sudah ada kamar, sudah ada tempat, sudah ada kamar mandi, tempat taruh pakaian dan segala macam tuh sudah ada dalam satu ruangan yang sama. Cuman perbedaannya tuh tidak ada sekatan aja sih. Jadi kayak kamar tuh tidak dalam ruangan tersendiri gitu. Jadi semuanya langsung di dalam satu ruangan yang sama kalau di studio. Aku memilih untuk tinggal di sini itu karena sangat convenient. Jadi semuanya sudah ada dalam satu ruangan dan kita tidak perlu share dengan orang lain. Kayak tidak perlu tinggal sama orang lain. Apalagi kayak sekarang lagi masa pandemi COVID kayak gini, jadi kayak lebih mendingan untuk tinggal sendiri. Makanya saya memilih untuk tinggal di studio. Sekarang yang paling utama adalah berapa sebenarnya harga untuk tinggal di sini. Oke, jadi harga untuk tinggal di studio ini, oh ya by the way, di Sydney itu mereka taruh tarif harganya tuh biasa per minggu. Jadi kayak per minggu untuk tinggal di studio ini harganya adalah 260 dolar Australia. Jadi kayaknya sekitar 3 jutaan rupiah per minggu di kamar ini. Dan parahnya lagi pas saya pindah ke sini tuh kamarnya kosong. Jadi kayak tidak ada furniture apapun, kayak tempat tidur, meja, kursi dan segala macam tuh tidak ada di kamar ini. Kecuali kayak kompor atau shower dan segala macam pasti tetap masuk, of course. Cuman kayak barang-barang pribadi yang saya butuhkan kayak tempat tidur dan lain-lainnya itu saya harus beli sendiri. Terus selanjutnya yang saya harus bayar lagi sendiri itu adalah wifi dan listrik. Jadi uang listrik, untuk listrik saya bayar roughly sekitar, karena itu sesuai pemakaian, jadi kayak sekitar biasanya 25 dolar sampai 50 dolaran per bulan. 50 dolar tuh kayak yang paling mahal kalau misalnya saya pakai listrik terlalu banyak sekali gitu untuk dalam jangka 1 bulan. Dan untuk wifi saya bayar sekitar 650 ribuan, jadi 65 dolaran, 650 ribu rupiah per bulan, jadi sekitaran gitu. Terus faktor lain juga yang menentukan harga uang sewa rumah di Sydney itu adalah lokasinya. Jadi saya punya rumah ini literally ada di tengah kota, jadi saya bisa jalan kaki 5-10 menit langsung sampai di tengah kota guys. Jadi sebenarnya saya cukup beruntung sih dapat kamar ini karena harganya tuh sangat murah dibandingkan dengan studio-studio di tempat lain yang ada di daerah sini juga. Sebulan itu sekitar 12 jutaan, berarti kamar ini 12 jutaan per bulan guys. Oke, jadi di Amerika saya tinggal di Virginia yang kalau dihitung itu 45 menit, sekitar 45 menit by train ke Washington DC, ibu kotanya Amerika. Jadi biaya hidup di sini tuh termasuk mahal. Nah, kalau untuk rent sendiri, saya punya rent
di rumah yang sekarang saya tinggal itu $500 per bulan atau sekitar 7.260.000 per bulannya. Jadi itu kamar sendiri, terus dapur, kamar mandi. Nah, tapi ini tuh bukan apartemen tok gitu aja. Jadi ini tuh rumah, terus tinggal dengan orang lain. Jadi ada orang lainnya, ada yang punya rumah juga tinggal di sini. Jadi di sini nanti gambarnya. Terus itu tuh sebenarnya sudah termasuk murah, karena sebelum di rumah ini ada rumah yang sebelumnya tinggal itu sekitar $575 per bulan. Tapi bedanya rumah yang sekarang itu lebih jauh sedikit dari kampus, jadi makanya mungkin lebih murah. Nah, kalau untuk grocery, ini kan masak sendiri, makan sendiri gitu. Jadi kalau grocery untuk saya pribadi kira-kira kasih habis sekitar $100 ke $150 per bulan. Nah, kenapa kayak mahal gitu kesannya? Karena kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan, saya tuh tinggalnya agak jauh dari kampus, dari grocery store, dari pokoknya toko-toko gitu. Jadi kayak biaya kesana itu juga mahal. Jadi pemikirannya saya itu satu kali kesana, satu kali langsung beli banyak gitu, biar nggak usah keluar-keluar lagi, nanti habis di ongkos biaya perjalanannya gitu. Ini sekitar $100 sampai $150 per bulan. Ya, jadi sekarang yang kedua saya mau bahas biaya grocery per minggu. Jadi tiap minggu saya tuh selalu sisihkan sekitar $100 atau 1 jutaan rupiah untuk biaya belanja grocery sama makanan. Jadi kayak apapun sisanya dari grocery, biasanya sih kalau saya cuma beli yang kayak basic grocery, kayak harus selalu ada beras, itu kayak sekitaran $6 gitu untuk 2 kilo beras. Itu biasa harganya di sini sekitar $6. Kayak telur, kayak daging. Jadi biasanya kalau suruh beli basic grocery yang kayak gitu, itu harusnya sih $50 itu sudah lebih dari cukup per minggu. Jadi biasanya sih selalu kayak masih ada uang sisa sih dari grocery-nya gitu. Nah, uang sisa itu yang saya biasa pakai kayak untuk makan malam di luar dan sama teman-teman, kayak full meal gitu, paling at least $15, kayak 150 ribuan per meal. Jadi cuman ya semakin mahal kalau mau pergi ke tempat yang misalnya sama sekali hatra keluar untuk makan malam. Bisa simpan kayak tabung uangnya gitu di bank. Jadi per bulan ya sekitar 4 jutaan untuk grocery dan makan di luar kayak gitu. Saya sekarang poin yang ketiga yaitu transport. Jadi Sydney meskipun sudah dia tempat tinggalnya mahal, transportnya juga mahal guys. Sangat mahal. Guys, jadi di Sydney untuk transportasi itu kita ada pakai kartu namanya Opal. Jadi kartu ini tuh bisa diisi dengan terserah kita mau isi harganya berapa. Ada bis, ada kereta, ada light rail, ada ferry, semuanya bisa. Jadi kayak kalau kita ada kartu Opal ini, jadi kita tinggal pas naik di masing-masing transportasi itu tinggal di tap aja, ada mesinnya gitu, kita tinggal tap aja. Jadi harga untuk dewasa ini saya langsung cek di websitenya guys. Satu hari itu sekitar $16. Jadi berarti dirupiahkan 170 ribuan per hari. Dan untuk per minggu itu harganya sekitar 500 ribuan. Kita pasti kalau sering berpergian kemana-mana pasti itu spend at least $50 per mingguan. Itu at least $50. Pas weekend itu ada diskon 30%. Tetap mahal sih, tetap mahal guys. Sebenarnya kalau dibandingkan public transport kayak bus, train, light rail dan segala macam, kalau dibandingkan dengan kendaraan lain seperti Uber, taksi itu yang sangat mahal sih guys. Taksi di sini tuh mahal sekali. Orang naik taksi tuh kayak cuman kalau lagi urgent sekali harus kemana, terlambat kemana gitu, atau tidak ada public transport lagi yang jalan di jam itu, baru naik taksi.
untuk pergi karena itu sangat-sangat mahal. Cuma sultan saja yang naik taksi setiap saat, guys. Roughly sekitar 2 jutaan per bulan atau mungkin lebih kalau kita travelnya lebih banyak. Nah, kalau untuk transport, seperti yang tadi Has sudah bilang juga di awal-awal, saat tinggalnya ini agak jauh dari kampus, pusat perbelanjaan, kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya agak lebih beratnya ya ke transport, karena rumah yang saya tinggal tidak ada public transport kayak bis, kereta gitu, tidak ada. Jadi satu-satunya transportasi yang saya bisa pakai kalau mau kemana-mana tuh Uber. Untuk satu kali pergi, ini perginya saja bukan pulang pergi. Kalau untuk satu kali pergi itu sekitar 17 sampai 20 dolar, tergantung kamu kemana nih. Tapi ya sekitar situ sudah. Jadi kalau pulang baliknya sekitar 34 dolar atau lebih gitu. Makanya kalau kamu notice jarang keluar rumah ya, karena selain ada pandemi juga berat di ongkos ya bun. Jadi gitu. Kita membahas tentang biaya entertainment. Jadi saya akan ambil contoh pakai harga untuk pergi nonton film di bioskop sama untuk pergi karaoke. Jadi biasanya untuk pergi nonton bioskop itu harganya sangat mahal sekali, guys. Jadi saya personally tinggal 5 tahun di Sydney. Saya kayak baru pergi ke bioskop sekitar 1 atau 2 kali. Karena saking mahalnya harga tiket untuk nonton bioskop, guys. Itu meskipun sudah pakai tiket diskon untuk mahasiswa, itu harganya masih sekitar 250 ribuan sekali nonton. Jadi sebenarnya di sini tuh orang-orang jarang sih nonton bioskop, kecuali kayak ada diskon besar-besaran atau deal apa gitu, kayak voucher apa yang kita bisa dapat gitu untuk bisa nonton lebih murah. Kalau sudah subscribe ke Netflix, kayak kadang-kadang jadi malas pergi nonton bioskop. Oke, jadi next, kalau karaoke sebenarnya harganya sih tidak terlalu mahal sih, guys, di sini. Kayak biasa kalau di tempat yang saya pernah pergi dan satu teman-teman itu mereka langsung kayak ada deal harganya gitu. Jadi kayak untuk 6 orang per jam 55 dolar contohnya, kayak jadi berarti satu orang sekitar, jadi kayak paling sekitar 100 ribuan lah ya per orang kalau ke tempat kayak karaoke gitu. Cuman memang kalau mau ke tempat kayak gitu sebenarnya lebih bagus kalau pergi sama kayak grup gitu sih. Jadi kayak pas split harganya tidak terlalu mahal gitu jatuhnya. Tapi sebenarnya di Sydney tuh masih banyak sih tempat-tempat yang kita bisa kunjungi gratis, kayak taman-taman. Banyak sih taman-taman yang bagus di sini, pantai-pantai yang kayak kita tinggal bisa datang gratis, tidak ada biaya apapun gitu. Nah, kalau untuk entertainment kayak hiburan gitu selama tinggal di sini, kalau untuk saya sendiri sih saya lebih ke jalan-jalan, kayak pergi ke mall atau tidak pergi makan keluar gitu, kayak kalau mau masak gitu pergi makan atau pesan makanan. Itu saya punya entertainment. Nah, kalau jalan-jalan ke mall sendiri tuh tergantung, kayak tidak ada budget tetap sih, karena kadang pergi tuh tidak beli apa-apa, kadang beli banyak kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya keluar terus beli, itu kadang bisa kalap itu bisa sekitar 150 dolaran. Saya kan keluarnya jarang, jadi hitung-hitung itu kayak treat myself gitu. Nah, kalau misalnya untuk makan di luar itu tuh sekitar 70 dolar satu kali makan, itu including transportnya ya. Yang Uber tadi tuh kan sekitar 17 dolar, pulang pergi 34, berarti sisanya tuh uang makannya kayak gitu. Kalau pesan makan dong antar, itu saya catat sini, itu sekitar 30 dolaran, paling banyak 40 dolaran, karena jauh, lagi-lagi itu jauh, jadi mahal di biaya ongkosnya gitu. Keperluan sekolah kayak buku cetak, terus kode akses PR. Jadi di sini tuh kalau bikin PR tuh kadang-kadang harus ada beli deh kode akses untuk kok bisa bikin account, baru bisa akses PR-nya online kayak gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya kalau tiap awal semester agak sedikit bikin bangkrut ya, karena kayak banyak sekali dan mahal sekali harus kau beli. Nah, berdasarkan saya punya pengalaman dan berdasarkan saya punya kelas-kelas yang saya ambil, buku cetak
textbook yang baru yang masih disegel itu tuh sekitar $150 sampai $200. Itu yang baru. Tapi kalau misalnya mau beli yang second, yang bekas orang tapi masih bisa dipakai, masih bisa dipakai, itu sekitar $70 sampai $120. Nah, kalau untuk kode aksesnya sendiri, kode akses PR itu sekitar $70 sampai $100. Tapi bedanya tidak tiap semester tuh semua kelas butuh kode akses. Kadang-kadang tuh guru tidak perlu kayak PR tuh kalau langsung aja kerja sendiri gitu, nggak perlu kayak butuh kode akses gitu, tidak perlu. Jadi tidak semua semester butuh kode akses. Jadi kalau misalnya dihitung kurang lebih satu semester itu kan biasa saya ambilnya sekitar 5 sampai 6 kelas, paling banyak 6 kelas. Kalau dihitung keperluan buku dan akses kode tiap semester tuh sekitar $1.100, sekitar situ. Kadang lebih, kadang kurang, karena yang tadi saya bilang kayak kadang satu semester tuh tidak perlu kode akses sama sekali. Kadang juga ada buku-buku cetak, textbook, yang kau bisa dapat di Google, PDF formnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa download terus kayak harus beli dengan dia akses kode dan lain-lain, itu sekitar $1.100 kayak gitu. Jadi di saya punya kampus personally itu kita beli buku cetak. Saya beli buku cetak sih sebenarnya jarang. Kayak buku-buku yang saya beli itu biasanya karena emang wajib dipakai, tapi itu kayak karena saya kan ambil jurusan bioteknologi kayak biotek gitu, jadi kayak banyak lab. Nah di lab itu yang pasti butuh banyak buku, kayak buku lab dan segala macam. Nah itu pasti sekitaran 300 ribuan sampai 400 ribuan per buku. Nah kalau buku cetak, yang buku cetak biasa itu pasti sekitaran harganya 1 juta sampai 2 jutaan guys, harga per buku cetak. Jadi untuk masalah buku cetak, selama saya kuliah sebenarnya saya tidak pernah wajib untuk beli buku cetak sih, kecuali buku lab yang tadi saya bilang. Memang profesor biasa mereka rekomendasikan beberapa buku untuk menjadi bahan tambahan untuk belajar, tapi yang lebih mereka tekankan sih selama ini untuk baca scientific journal. Jadi kayak kita lebih ditekankan untuk do our own research, kayak baca scientific journal. Nah untungnya di saya punya kampus, selama kita login pakai akun mahasiswanya kita bisa akses semua database apapun di luar sana untuk dapatkan jurnal-jurnal ini, jadi for free. So thanks everyone for watching. Semoga info-info yang Sarah dan Ella suka kasih di video ini bisa bermanfaat buat kamu semua yang nonton. See you in the next video. Bye.